Selamat siang, Mbak. Selamat datang di Apotek Terapi. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Siang, Mbak. Ini saya mau tebus resep, Mbak. Baik, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan saya Apoteker Sinta sebagai penanggung dari apotek ini. Kalau boleh tahu, obatnya ini untuk siapa ya, Mbak? Untuk adik saya, Mbak. Baik, Mbak. Maaf sebelumnya, Mbak. Boleh saya tahu nama adiknya, Mbak? Namanya Malina, Mbak. Baik, Mbak. Oke, saya cek dulu ya, Mbak, obatnya. Mohon ditunggu sebentar. Ya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk obatnya sudah saya siapkan ya, Mbak. Terus untuk total biayanya itu sebesar 943.000. Apakah akan ditebus semuanya, Mbak? Iya, saya tebus semua saja, Mbak. Oke, baik, Mbak. Untuk obatnya nanti akan kami antarkan ke rumahnya ya, Mbak. Terus untuk pembayarannya nanti Mbak langsung aja bayar ke petugas kami saat obatnya telah sampai di rumahnya, Mbak. Oke, Mbak. Oh iya, Mbak, apakah saya boleh meminta waktunya sekitar 5-10 menit untuk saya melakukan konseling mengenai pengobatan yang akan adik Mbak terima? Oh, boleh, Tujuan Mbak. dari konseling. Oke, Mbak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari konseling ini untuk mengoptimalkan pengobatan yang adik Mbak terima. Baik, Mbak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mbak jangan khawatir akan data adiknya Mbak, nanti akan kami jaga kerahasiaannya. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Oke, Mbak, boleh saya tahu nama lengkap adiknya, serta umur dan alamat tinggal dari adiknya, Mbak? Namanya Malina, Mbak. Umurnya 20 tahun. Alamatnya di Jalan Pangeran Natakusuma. Oke, sebelumnya apakah dokter sudah menyampaikan informasi tentang obat yang diberikan kepada adik Mbak? Hanya diberitahu untuk pengobatan COVID saja sih, Mbak. Oh, oke, Mbak. Kalau tentang cara pemakaian obat ini, apakah sudah dijelaskan oleh dokternya, Mbak? Belum, Mbak. Kata dokternya akan dijelaskan oleh apotekernya. Baik, Mbak. Bagaimana dengan harapan setelah menerima terapi dari obat ini? Apakah telah disampaikan oleh dokternya, Mbak? Kata dokternya lekas membaik saja sih, Mbak. Oh, gitu. Oke, sebelumnya apakah adiknya Mbak memiliki riwayat alergi? Tidak. Baik. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Apakah adiknya Mbak merokok atau meminum atau mengkonsumsi alkohol, Mbak? Tidak, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas informasinya. Baik, saya akan bacakan resepnya dulu ya, Mbak. Di sini tertulis bahwa Mbak Malina mendapatkan Avigan sebagai terapi pengobatan dari virus coronanya. Untuk pengobatan zinc diindikasikan untuk diarenya. Kemudian Proof D sebagai suplemen meningkatkan imun. Untuk Zipras untuk mengatasi kecemasan dan Loratadine untuk mengatasi gatal-gatal maupun alergi. Obat-obat ini bisa menimbulkan efek samping seperti mengantuk, sakit kepala, mulut kering, mual dan muntah serta merasa lelah. Namun Mbak tidak perlu khawatir karena kemunculan efek yang sudah saya sebutkan tadi berbeda setiap pasiennya. Apabila dirasakan efek tersebut amanah dari adiknya Mbak, maka Mbak boleh kembali konsultasikan kesehatan adik Mbak kepada dokternya. Nah, obat ini tidak boleh dikonsumsi jika menimbulkan respon berbahaya atau alergi, dan tidak boleh dikonsumsi untuk yang sedang hamil, yang untuk mengkonsumsi alkohol, dan memiliki penyakit hati dan ginjal yang berat, serta gangguan sistem imun. Nah, untuk obat Avigan, pada hari pertama dikonsumsi 8 tablet 2 kali sehari. Kemudian hari kedua sampai hari kelima, 3 tablet 2 kali sehari, yaitu setiap 12 jam sekali. Misalnya, jika dikonsumsi pada jam 7 pagi, maka selanjutnya dikonsumsi pada jam 7 malam. Untuk obat Zipras, dikonsumsi 1 tablet 2 kali sehari sebelum makan. Untuk zincnya dan Proof D diminum 1 tablet 1 kali sehari di pagi hari setelah makan. Dan Loratadine-nya 1 tablet 1 kali sehari di malam hari dan sebelum makan. Dan juga sebaiknya mengkonsumsi setiap obat ini pada waktu yang sama setiap harinya. Untuk Avigan dan Zipras tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba ya, Mbak. Dan jika sudah tidak merasakan gatal, untuk penggunaan Loratadine-nya dapat dihentikan. Kemudian untuk penyimpanan masing-masing obat ini disimpan di suhu ruangan, dihindarkan dari sinar matahari dan tempat lembab, dan jangan dibekukan ya, Mbak. Oke, sampai di sini apakah ada yang kurang jelas, Mbak, atau ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak ada, Mbak. Sudah jelas. Oke. Bolehkah saya meminta Mbak untuk mengulangi secara singkat penjelasan saya tadi mengenai informasi obat? Ini untuk memastikan bahwa informasi yang saya berikan sudah tersampaikan dengan benar.
Iya Mbak, jadi untuk obat Avigan itu hari pertama dikonsumsinya itu 8 tablet 2 kali sehari, kemudian pada hari kedua sampai hari kelima itu 3 tablet 2 kali sehari, yaitu setiap 12 jam sekali. Nah untuk Zipras itu dikonsumsi 1 tablet 2 kali sehari sebelum makan, dan untuk zinc dan Prof D-nya itu diminum 1 tablet 1 kali sehari di pagi hari setelah makan, dan untuk Loratadin itu 1 tablet 1 kali sehari di malam hari sebelum makan. Konsumsinya itu lebih baik pada waktu yang sama setiap hari. Kemudian untuk Avigan dan Zipras itu tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba ya Mbak, dan jika sudah tidak merasa gatal itu dihentikan penggunaan Loratadin. Untuk simpannya itu di suhu ruang, terhindar dari matahari dan lembab, dan tidak boleh dibekukan. Betul Mbak? Ya, betul sekali, Mbak. Oh ya, Mbak, untuk mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19-nya dapat dilakukan protokol kesehatan ya, Mbak, yaitu 5M. Yang pertama, rutin mencuci tangan, kemudian memakai masker dalam rumah jika dalam satu rumah itu ada terinfeksi virus, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk Mbak Malinanya dapat menjaga imunitas dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, serta berolahraga ringan, dan beristirahat yang cukup ya, Mbak. Untuk adiknya Mbak, dapat diberikan dukungan dan semangat agar tidak merasa cemas dan sendirian. Iya, pasti Mbak. Baik Mbak, semoga adiknya lekas sembuh ya Mbak. Ini saya berikan nomor HP saya. Apabila ada yang Mbak ingin tanyakan lebih lanjut, boleh Mbak menghubungi saya. Baik Mbak, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Mbak.